Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, telah memberikan kepada kita kemudahan-kemudahannya, sehingga kita sekarang bisa meneruskan kajian ilmiah ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kenikmatan-kenikmatan ini tetap ada pada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati, kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Meneruskan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang adab dalam qada'ul hajah, adab dalam buang hajat. Kita kemarin sudah sampai pada adab menjauhi tempat-tempat yang biasa didatangi dan digunakan oleh oleh orang banyak, oleh manusia, seperti misalnya jalan umum. Biasanya orang-orang lewat jalan tersebut, maka jangan sampai kita buang air di tempat tersebut. Seperti misalnya tempat berteduh, itu adalah tempat umum. Jangan sampai kita buang air di tempat tersebut. Kita juga kemarin contohkan seperti misalnya sumur yang biasanya orang-orang mengambil air di tempat itu. Jangan sampai kita buang air di sana. Begitu pula misalnya pasar. Manusia ya banyak berkumpul di pasar. Jangan sampai kita buang air di sana, karena ini akan mendatangkan laknat dari banyak orang. Nanti akan banyak doa-doa keburukan yang keluar dari mulut orang-orang yang terkena gangguannya. Makanya jangan sampai kita buang hajat atau buang air di tempat-tempat yang demikian. Termasuk di antara adab yang berikutnya adalah hindarilah buang air di tempat kita mandi apabila airnya tidak berjalan, apabila tidak ada pembuangan air, ya. Jadi kalau kita mandi dan tempatnya biasanya air menggenang di tempat tersebut, jangan sampai kita kencing di tempat itu. Jangan sampai kita kencing di tempat itu. Kenapa demikian? Karena nantinya akan menimbulkan was-was, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Nantinya akan menimbulkan was-was. Was-wasnya bagaimana? Karena ketika kita kencing di tempat tersebut, nantinya kita akan khawatir najisnya tersebut terciprat kemana-mana. Mungkin saja kita akan was-was baju yang kita taruh di gantungan di samping atau di dekat situ terciprat air yang
terkena najis dari air seni kita. Maka hindarilah kencing di tempat mandi yang air tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau ada genangan air di bawah kita ketika mandi, ya karena air mandi yang kita gunakan, maka jangan sampai kita kencing di tempat tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melarang hal ini, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Dawud. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyabula ar-rajulu fi mughtasalihi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kencingnya seseorang di tempat mandinya. Para ulama mengatakan maksud hadis ini atau kasusnya hadis ini adalah tempat mandi yang tidak ada tempat berjalannya air. Jadi kalau kita mandi di tempat tersebut, airnya menggenang di bawah kita. Sehingga apabila tempat mandi kita ada air yang bisa langsung mengalir ke tempat lain, maka larangan ini tidak berlaku. Larangan ini tidak berlaku pada tempat-tempat mandi yang airnya langsung pergi ke tempat lain. Misalnya ke tempat pembuangan atau langsung pergi ke selokan misalnya. Maka larangan ini tidak berlaku. Larangan ini tempatnya adalah ketika seseorang mandi di suatu tempat yang airnya biasanya menggenang di bawahnya dan tidak langsung pergi. Karena hal tersebut akan mendatangkan najis, begitu pula hal tersebut akan mendatangkan was-was bagi orang yang mandi di tempat itu. Adab yang berikutnya adalah tidak buang air kecil di tempat yang airnya berhenti, airnya tidak mengalir. Seperti misalnya di kolam, ya. Seperti misalnya di danau. Ini airnya tidak mengalir. Maka jangan kita kencing di tempat-tempat yang demikian. Ini termasuk di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil ma'ir raqid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di tempat yang airnya berhenti, di tempat yang airnya berhenti, tidak mengalir ke tempat lain. Memang kalau airnya banyak, ya, maka air kencing kita mungkin tidak mempengaruhi kesucian air di tempat tersebut. Tapi tetap saja itu sesuatu yang sangat tidak baik. Bayangkan kalau setiap orang melakukan hal yang sama, padahal airnya tidak berjalan. Maka lama-kelamaan air tersebut akan rusak. Karena banyaknya orang yang kencing di tempat tersebut. Taib. Yang berikutnya termasuk di antara adab ketika buang hajat adalah memilih tempat yang tanahnya lembek, bukan tanah yang keras. Ini ketika seseorang buang air kecil, agar
air seni yang jatuh ya, tidak muncrat ke tempat lain, maka dianjurkan memilih tempat yang tanahnya lembek. Ini bagi orang-orang yang kencingnya di luar ya. Misalnya ketika kita pergi ke hutan atau pergi ke tanah lapang yang tidak ada toilet di sana, maka berusahalah cari tempat yang tanahnya lembek atau tanah berpasir ya, sehingga air seni kita langsung diserap oleh tanah. Hindari buang air kecil di tempat-tempat yang tanahnya keras atau bahkan ya batu atau misalnya cor-coran, sehingga airnya tidak diserap oleh tempat yang ada di bawah kita, tapi air seninya menjadi kemana-mana. Hindarilah tempat-tempat yang demikian. Carilah tempat yang bisa menyerap air seni yang kita buang. Ini termasuk di antara adab buang hajat yang disebutkan oleh para ulama. Termasuk di antara adab buang hajat adalah membaca ghufranak ketika keluar dari tempat buang hajat. Ghufranak artinya adalah ampunanmu ya Allah. Maksud dari kata ghufranak adalah doa. Ya Allah, aku meminta ampunanmu. Ini maksud dari doa ghufranak. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari tempat buang hajat. Salah satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari tempat buang hajat adalah dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal khala qala ghufranak. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau keluar dari tempat buang hajat, maka beliau membaca ghufranak. Ada sebagian ulama yang mengatakan tentang hikmah bacaan ghufranak ini. Kenapa sih kalau kita keluar dari tempat buang hajat, kita dianjurkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagian ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah karena ketika buang hajat kita tidak dibolehkan untuk berzikir, sehingga ada waktu yang lumayan lama yang tidak kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sangat pantas untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak menggunakan waktu yang kita gunakan untuk buang hajat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Dari sini ya kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa sudah seharusnya kita itu membasahi terus lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak menggunakan waktunya ketika buang hajat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hikmah yang disebutkan oleh para ulama ini benar adanya, maka ini menunjukkan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membasahi lisannya dengan
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berada di waktu-waktu di mana lisan kita tidak kita gunakan untuk melakukan suatu apapun, maka sibukkanlah lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama zikir-zikir yang sangat tinggi keutamaannya. Seperti misalnya zikir la ilaha illallah, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdaludz dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian al-kalimatut thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa kita tambahi dengan zikir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian misalnya istighfar, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sangat beruntung orang yang mendapatkan di dalam buku catatannya istighfar yang banyak. Marilah kita berusaha untuk selalu membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang datang kepada beliau ketika meminta nasihat, ketika sudah merasa bingung melihat syariat Islam yang sangat banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dia satu wasiat yang mengumpulkan banyak makna. Beliau mengatakan la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajal. Selalu basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah azza wajal. Baik. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mendengarkan kajian ini. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang kencing dalam keadaan berdiri. Kita tahu ya sekarang di zaman kita ini di tempat-tempat umum banyak tempat-tempat yang hanya menyediakan tempat kencing dalam keadaan berdiri. Apakah hukum kencing dalam keadaan berdiri ini? Maka kita katakan ya dari awal kita bisa mengatakan bahwa kencing dalam keadaan duduk jelas lebih afdal daripada kencing dalam keadaan berdiri. Makanya tidak ada khilaf dari kalangan para ulama tentang kencing dalam keadaan duduk. Yang menjadi masalah adalah kencing dalam keadaan berdiri. Para ulama ada yang memakruhkannya, ada yang membolehkannya, ada yang mengatakan bahwa ketika di saat-saat sangat dibutuhkan maka dibolehkan untuk kencing dalam keadaan berdiri. Ketika tidak, maka makruh kencing dalam keadaan berdiri. Ada yang membedakan tempatnya. Kalau tempatnya itu langsung menyerap air seninya, maka tidak masalah. Tapi kalau kencingnya di tempat yang keras sehingga dengan kencing di situ akan terciprat kemana-mana air seninya, maka di sini hukumnya makruh. Taib. Oleh karenanya, ya, karena ketika kencing dalam keadaan duduk tidak ada khilaf dan ada khilaf di kencing dalam keadaan berdiri, maka selama kita masih bisa memilih tempat yang menyediakan tempat kencing dalam keadaan duduk, maka pilihlah kencing dalam keadaan duduk. Maka pilihlah kencing dalam keadaan duduk karena itulah yang paling afdal. Wallahu ta'ala a'lam.
Adapun hukum kencing dalam keadaan berdiri, ya, maka kalau tidak ada hajat untuk itu dan tidak khawatir terciprat kemana-mana, maka kita katakan seperti ini khilaful aula, sebaiknya ditinggalkan. Kalau tidak ada kebutuhan untuk itu, walaupun kencingnya tidak bisa kemana-mana, ya, bisa aman, maka tetap sebaiknya ditinggalkan. Tetap sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kencing dalam keadaan duduk. Beliau sangat jarang kencing dalam keadaan berdiri. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Man haddatsakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiqu." Siapapun yang mengabarkan kepada kalian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri, maka jangan engkau percayai orang tersebut. Maka na yabulu illa qa'ida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Ini ucapan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan bahwa memang inilah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilihat oleh istrinya. Walaupun kata-kata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk, ini bisa dikritisi dan bisa dikatakan itu yang dilihat oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri sebagaimana pernah dilihat oleh sebagian sahabatnya. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaum." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke tempat pembuangan sampah. Fabala qa'ima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kencing dalam keadaan berdiri. Fatanahait, maka aku pun menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala udnu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mendekatlah. Fadanautu hatta qumtu 'inda aqibaih. Maka aku pun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai aku berdiri di belakang beliau. Fatawadda wa masaha ala khuffai. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap dua khufnya. Khuf, dua khuf ini adalah penutup kaki, ya, seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Ini biasa dipakai oleh orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan di Madinah, di Makkah, ya, sampai saat ini masih banyak yang memakai khuf, tapi biasanya mereka memakainya karena untuk melindungi kaki dari rasa dingin. Kalau orang di zaman dulu memakai khuf untuk berjalan, ya, untuk dipakai berjalan. Taib. Di dalam hadis Hudzaifah ini radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri. Dan memang terlihat ya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri di luar rumah beliau. Dan mungkin ini yang tidak pernah dilihat oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, sehingga kita katakan apa yang
dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu sesuai dengan apa yang beliau lihat. Beliau tidak bohong di situ. Karena memang beliau tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Sedangkan sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan apa yang pernah beliau lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar rumah. Sehingga dua-duanya bisa dikatakan tidak ada yang berdusta sama sekali. Mereka berdua menjelaskan apa yang mereka lihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kencing. Taib. Dari dua hadis ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kencing dalam keadaan duduk itu lebih afdal. Kenapa demikian? Karena itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membutuhkan kencing dalam keadaan berdiri, maka silahkan melakukannya. Silahkan melakukannya. Tapi ingat, ya, kita juga diwajibkan untuk menjaga aurat kita. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga aurat kita, maka jangan. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga aurat kita saat kencing dalam keadaan berdiri, maka jangan dilakukan. Karena menjaga aurat itu kewajiban. Kalau ini, ya, kalau kencing dalam keadaan berdiri kita lakukan, tapi konsekuensinya adalah terbukanya aurat kita, maka kita berdosa di sana. Bukan karena kencing berdirinya kita berdosa, tapi karena kita membuka aurat kita dan dilihat oleh orang-orang, ya. Padahal di dalam Islam kita diwajibkan untuk menjaga aurat kita. Iya, makanya kalau kita kencing di tempat-tempat umum, ya, ada tempat kencing yang dengan cara duduk, ya, yang kencingnya dengan cara duduk, maka pilihlah itu dahulu. Kalau misalnya sudah sangat kebelet sekali, tidak ada pilihan lain kecuali tempat kencing berdiri, maka silahkan kencing dalam keadaan berdiri karena itu keadaan yang sangat mendesak. Dan tetap kita jaga aurat kita sebaik mungkin. Jangan sampai bisa dilihat oleh orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pembahasan tentang qada'ul hajah atau buang hajat telah kita selesaikan. Walhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang kebaikan-kebaikan menjadi sempurna karenanya. Dan kita sekarang berpindah ke pembahasan sunanul fitrah. Sunanul fitrah maksudnya adalah tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan fitrah. Tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan fitrah. Al-fitrah bisa dimaknai dengan al-khilqah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menamai zakat fitri dengan zakatul fitrah. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan al-fitrah adalah jasad. Maka apabila kita maknai al-fitrah di sini dengan jasad, maka maksud dari sunanul fitrah adalah tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan badan manusia. Tuntunan-tuntunan di dalam Islam yang berkaitan dengan badan manusia. Taib. Ada yang memaknai al-fitrah dengan fitrah yang lurus. Ada yang memaknai sunanul fitrah di sini adalah fitrah yang lurus. Sehingga makna sunanul fitrah di sini adalah tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan keadaan fitrah manusia yang lurus. Fitrah manusia yang lurus akan melakukan tuntunan-tuntunan ini.
walaupun agama tidak menganjurkannya. Walaupun ketika agama tidak menganjurkannya, fitrah manusia sudah mendorong manusia untuk melakukan tuntunan-tuntunan ini. Ini kalau kita katakan yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah fitrah manusia yang masih lurus. Apakah dua-duanya bisa dibenarkan? Kita katakan bisa. Dua-duanya bisa dibenarkan dan tidak bertentangan sama sekali. Karena memang sunanul fitrah ini adalah tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan jasad manusia, dan semua tuntunan ini memang diinginkan oleh fitrah manusia yang masih lurus, sangat sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Sehingga dua makna ini bisa dibenarkan, semuanya bisa kita pakai, semuanya wallahu ta'ala a'lam. Sunanul fitrah ini, ya, kalau kita melihat hadis-hadisnya dan kita gabungkan, maka jumlahnya ada 11. Jumlahnya ada 11. Hadis yang pertama yang menunjukkan sunanul fitrah adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, al-fitratu khamsun. Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan jasad manusia, atau tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Itu ada 5 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama apa? Al-khitan. Khitan itu termasuk tuntunan fitrah. Coba kita lihat, khitan ini berkaitan dengan jasad manusia. Dan fitrah ini juga sangat sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Wal istihdad. Yang kedua adalah istihdad. Istihdad itu mencukur, mohon maaf ya, bulu yang ada di sekitar kemaluan. Mencukur bulu yang ada di sekitar kemaluan. Wa qassus syarib. Yang kedua, mencukur bulu yang ada di sekitar kemaluan, ini juga berkaitan dengan jasad manusia. Wa qassus syarib. Yang ketiga adalah mencukur kumis. Ya, kumis ini juga berkaitan dengan jasad manusia. Wa taqlimul adhafir. Dan memotong kuku. Memotong kuku ya. Tuntunan ini juga berkaitan dengan jasad manusia. Wa natful abad. Yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Yang kelima, mencabut bulu ketiak. Coba kita perhatikan ya, fitrah yang 5 ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berkaitan dengan jasad manusia. Dan semuanya sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Orang yang masih lurus, dia akan dengan sendirinya misalnya memotong kumisnya. Kalau ada orang yang kumisnya dipanjangkan, ya itu fitrahnya sudah tidak lurus lagi. Itu fitrahnya sudah tidak lurus lagi. Memotong bulu yang ada di sekitar kemaluan, itu tanpa ada syariat pun orang akan melakukannya. Karena memang fitrah manusia yang masih lurus akan ya membersihkan tempat tersebut. Begitu pula dengan yang lainnya, potong kuku. Tanpa ada syariat pun, kalau fitrah manusia masih lurus, maka dia akan memotong kukunya. Kalau ada orang yang memanjangkan kuku sampai panjang sekali, itu fitrahnya sudah tidak lurus lagi. Baik. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang sunanul fitrah adalah hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha.
Beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, asyaratun minal fitrah. Ada 10 hal yang termasuk tuntunan yang berkaitan dengan jasad. Tuntunan fitrah yang berkaitan dengan jasad dan dilakukan oleh orang sesuai dengan fitrahnya yang masih lurus. Yang pertama, qassus syarib, memotong kumis. Kumis ini sunnahnya dipotong, bukan dikerik. Ya, bukan dikerik, tapi sunnahnya dipotong. Ustadz, kalau dikerik bagaimana Ustadz? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak masalah. Maka sebaiknya ditinggalkan. Semangatlah untuk meninggalkan mengerik kumis, tapi pakailah cara memotong, bukan mengeriknya. Wa i'fa'ul lihyah. Yang kedua adalah membiarkan jenggot. Membiarkan jenggot memanjang. Ya, maksudnya adalah panjangkan jenggot. Memanjangkan jenggot ini termasuk di antara tuntunan yang berkaitan dengan jasad manusia. Dan ini juga ya sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Makanya dari sejak zaman dulu ya, jenggot ini selalu dipelihara. Umat-umat terdahulu pun demikian. Para nabi itu juga demikian, mereka berjenggot. Coba lihat Nabi Harun ya, ketika Nabi Musa marah ya. Nabi Musa ketika itu mengambil jenggotnya Nabi Harun. Itu menunjukkan bahwa Nabi Harun berjenggot. Kita lihat Nabi Isa juga berjenggot. Nabi-nabi yang lain juga berjenggot. Bahkan di zaman dulu yang di luar Islam pun mereka berjenggot. Karena memang ini fitrah manusia yang masih lurus akan melakukan. Adapun orang-orang yang sekarang banyak bahkan menghilangkan jenggotnya sama sekali, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga fitrahnya sudah tidak lurus lagi dalam masalah jenggot ini. Kalau fitrahnya masih lurus, maka seseorang akan senang untuk memelihara jenggotnya. Kemudian tuntunan yang ketiga yang berkaitan dengan jasad manusia dan sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus adalah as-siwak. Memakai siwak. Siwak ini bisa dengan kayu ya. Dengan kayu siwak, bisa juga dengan alat-alat yang lainnya yang bisa membersihkan mulut. Intinya siwak tujuannya adalah untuk membersihkan mulut. Dan ini termasuk tuntunan yang berkaitan dengan jasad kita. Dan ini juga sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Fitrah manusia yang masih lurus akan menjaga kebersihan mulutnya. Maka Islam juga mengajarkan yang demikian. Taib. Yang keempat, istinsyaqul ma. Istinsyaqul ma adalah membersihkan hidung dengan air. Istinsyaq itu sebenarnya arti bahasanya adalah menyedot air melalui hidung. Tentunya kemudian dikeluarkan ya untuk membersihkan hidung dari kotoran-kotorannya. Dan ini juga berkaitan dengan jasad manusia. Ini juga sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Karena manusia yang masih lurus fitrahnya, dia ingin
hidungnya juga bersih. Tanpa ada syariat pun orang akan melakukan hal ini. Karena memang fitrah manusia itu sama. Yang masih lurus semuanya ingin hidungnya bersih. Baik. Yang kelima, waqassul adzafir. Waqassul adzafir, memotong kuku. Baik. Yang keenam, wa ghaslul barajim. Ghaslul barajim ini ya membersihkan lekuk-lekuk tubuh. Ya, patahan-patahan tubuh ini kalau orang di zaman dulu ya mereka bekerja di luar rumah ya, terutama bekerja di ladang ya, biasanya ada kotoran-kotoran di lekuk-lekuk tubuhnya. Ini orang-orang ya biasanya akan membersihkan hal tersebut. Yang fitrahnya masih lurus, maka mereka akan membersihkannya. Dan ini dianjurkan juga di dalam Islam, karena memang Islam ini agama yang mengajak kepada kebersihan. Walaupun ya banyak dari kaum muslimin yang sekarang, saya tidak mengatakan kebanyakan ya, saya mengatakan banyak dari kaum muslimin yang kurang memperhatikan kebersihan. Padahal Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kebersihan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari iman. Ya. Maka Islam ini sebenarnya adalah agama yang sangat indah. Agama yang sangat mulia, agama yang sangat tinggi kedudukannya, mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat mulia. Makanya jangan sampai kita menilai Islam dengan orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Ajaran Islam ajaran yang sangat mulia, tapi belum tentu dipraktekkan oleh pemeluknya. Makanya kalau kita ingin menilai Islam, lihatlah sumbernya. Apa yang diajarkan oleh sumber-sumber Islam itu. Jangan melihat ya dari para pemeluknya, karena bisa jadi mereka banyak kekurangan sehingga mereka tidak menerapkan ajaran Islam dengan baik. Dan inilah yang harusnya kita sebarkan kepada manusia. Ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan sumber aslinya. Baik. Yang berikutnya adalah natful ibad, mencabut bulu ketiak. Ini juga termasuk sunanul fitrah, tuntunan yang berkaitan dengan jasad manusia yang sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Wahalqul anah. Wahalqul anah di sini disebutkan mengerik rambut yang ada di sekitar kemaluan. Ini semuanya ya, Rasulullah menyebutkan kata-kata ini itu memang beliau maksudkan maknanya. Jadi kalau bulu kemaluan itu sunnahnya dikerik, bukan dipotong, bukan dicukur. Bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan itu sunnahnya dikerik, bukan dicukur. Tapi kalau misalnya kita kesusahan mengeriknya, maka tidak mengapa kita mencukurnya. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, mengerik atau mencukurnya, maka kita katakan yang lebih afdal adalah mengeriknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sunnatul fitrah itu halqul anah, dan halq itu dengan mengeriknya. Sedangkan bulu yang ada di ketiak sunnahnya adalah dicabut. Sunnahnya adalah dicabut, itu yang paling afdal. Tapi kalau misalnya kita kesulitan atau merasa berat untuk mencabut, maka silakan dicukur saja. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, lebih afdalnya dicabut.
Kalau tadi kumis, yang lebih afdal adalah mencukurnya, bukan mengeriknya, bukan juga mencabutnya. Ini semuanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh beliau sunnah-sunnahnya. Taib, wantiqasul ma. Sunanul fitrah yang berikutnya adalah istinja. Ya, membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan itu, jalan depan dan jalan belakang. Salah seorang perawi hadis ini ya mengatakan dia lupa yang ke-10. Wa nasitul ashirah. Aku lupa tuntunan yang ke-10 yang berkaitan dengan al-fitrah ini. Illa an takuna al-madmadah. Tapi mungkin saja yang ke-10 adalah berkumur. Mungkin saja yang ke-10 adalah berkumur. Sebagian ulama mengatakan yang lebih tepat yang ke-10 adalah khitan. Sebagian ulama mengatakan yang lebih tepat yang ke-10 adalah khitan. Karena khitan ini disebutkan di hadis yang pertama tadi, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan di hadis Aisyah radhiyallahu anha di sini tidak disebutkan. Dan perawinya lupa yang ke-10 itu apa. Kemudian beliau menyebutkan, perawi ini menyebutkan mungkin yang ke-10 adalah berkumur. Makanya sebagian ulama ya mengatakan yang lebih tepat yang ke-10 adalah khitan, sebagaimana disebutkan oleh hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib, kalau kita ambil perkataan perawi ini, yang ke-10 adalah berkumur, maka kita katakan kalau kita gabung dua hadis ini ada 11 tuntunan-tuntunan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan yang berkaitan dengan al-fitrah, berkaitan dengan jasad manusia, atau tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus. Saya ulangi ya. Yang pertama khitan, yang kedua istinja, yang ketiga siwak, yang keempat potong kuku, yang kelima mencukur kumis, yang keenam memanjangkan jenggot, yang ketujuh mengerik bulu yang ada di sekitar kemaluan. Taib. Yang kedelapan mencabut bulu ketiak. Yang kesembilan membersihkan atau membasuh tempat-tempat patahan tubuh yang biasanya terkumpul kotoran-kotoran padanya. Yang ke-10 berkumur, dan yang ke-11 adalah memasukkan air ke hidung untuk membersihkannya. Ya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 11 sunan atau tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan al-fitrah, berkaitan dengan jasad manusia dan disukai oleh fitrah manusia yang masih lurus. Kita harus tahu bahwa tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan al-fitrah ini ya, ini tidak sama hukumnya. Semuanya dinamakan sunanul fitrah, tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan jasad manusia, namun hukumnya berbeda. Hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, dan insyaallah di kajian yang berikutnya kita akan bahas satu persatu ya dari sunanul fitrah ini ya. Baik, untuk kajian kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya
dalam kehidupan kita dan bisa mengajarkannya, menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Dan ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Naparin di Bandar Lampung. Ya, silakan Pak. Iya, mau bertanya dua hal nih Ustaz. Yang pertama mengenai doa masuk kamar mandi. Iya. Apakah masuk kamar mandi itu adalah semua urusan? Misalnya kita tidak untuk buang air, tapi untuk mengambil sesuatu atau untuk membersihkan gitu. Apakah juga harus berdoa? Baik. Kemudian yang kedua mengenai sholat. Ya. Sholat sunnah, sholat tahajud. Kalau kita yang lebih abdol mana? Apakah memanjangkan bacaan, artinya berdirinya, atau memenuhi rakaat yang 11 itu? Gitu. Baik. Makasih. Ya. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Yang pertama, apakah membaca doa untuk masuk toilet atau tempat buang hajat itu khusus untuk ketika ingin buang hajat saja ataukah umum? Maka ya kita katakan kalau melihat hikmah dari doa tersebut, maka jawabannya umum. Hikmah doa untuk masuk toilet atau masuk tempat buang hajat adalah untuk melindungi diri kita dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan potensi diganggu jin laki-laki dan wanita ketika masuk tempat yang biasanya ada kotoran itu tidak berkaitan khusus dengan buang hajat saja. Tapi orang bisa diganggu oleh jin di tempat itu ketika dia masuk, ya, baik untuk buang hajat ataupun untuk yang lain. Karena memang tempat-tempat buang hajat, tempat-tempat yang kotor ini ya biasanya disenangi oleh bangsa jin. Sehingga kalau kita melihat ini, maka doa tersebut disunahkan dalam semua keadaan. Yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita dari gangguan bangsa jin, dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang sholat malam. Apakah lebih afdalnya menjaga jumlah rakaatnya ataukah lebih afdalnya memanjangkan rakaatnya? Maka jawabannya adalah apabila kita mampu menjaga rakaatnya dengan baik, ya maksudnya tidak menghilangkan tomakninahnya, maka kalau kita bisa menjaga rakaatnya dan setiap hari bisa seperti itu, maka itulah yang paling afdal. Itulah yang paling afdal, menjaga jumlah rakaatnya. Kalau bisa misalnya 11 rakaat terus, maka lakukan itu. Tapi kalau tidak bisa, sesekali 11 rakaat, sesekali hanya ada waktu misalnya 10 menit, ya tidak mungkin melakukan 11 rakaat dalam 10 menit dan masih terjaga kekhusyuannya, masih terjaga tomakninahnya, ini sangat sulit ya. Kalau misalnya keadaannya demikian, maka lebih baik kita memanjangkan berdirinya, ya, jaga kekhusyuannya dan sholat semampunya berapa dapatnya.
Kalau misalnya jaraknya atau waktunya setengah jam, ya, maka menjaga rakaat lebih baik. Jumlah rakaat 11 rakaat, karena itulah yang dulu selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menambah jumlah rakaat salat malamnya melebihi 11 rakaat, ya. Sebagaimana disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, wallahu taala a'lam. Ya, maka kita rutinkan apa yang kita mampu. Kalau kita mampu untuk terus menjaga 11 rakaat, maka itu yang paling afdal. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, misalnya kita tidak mampu melakukannya 11 rakaat, maka lakukan semampunya. Pada keadaan-keadaan tertentu kita telat bangunnya, ya, hanya tersisa waktu 5 menit, hanya tersisa waktu misalnya 10 menit, ini akan susah untuk menjaga kekhusyuan kalau kita tetap mengejar jumlah rakaatnya. Kalau keadaannya demikian, maka lakukan yang kita mampu dengan menjaga kekhusyuan kita walaupun kita tidak mendapatkan jumlah rakaatnya. Demikian, wallahu taala alam, dan mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Saya akhiri kajian ini sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.